Selamat mendengarkan. Motor Harlan melaju dengan kecepatan tinggi. Malam itu jalanan tampak lengang, jadi tidak ada kemacetan. Setengah jam kemudian, motor Harlan berhenti di depan rumah Lupita. "Lupi, aku sudah pulang." Lupita mendengar suara orang memanggil namanya, dibarengi ketukan pintu. Ia mengangkat kepalanya yang sedari tadi tertidur di atas meja makan dengan kedua tangan bertumpu. Lupita menatap jam yang menggantung. Jam sudah menunjukkan pukul 11:10. Ia berjalan ke depan pintu. "Mas," pekiknya saat melihat sosok Harlan di depan pintu. "Maaf, aku pulang telat. Banyak pekerjaan yang harus aku urus." "Ya sudah, tidak apa-apa, Mas. Kupikir Mas nggak pulang. Aku tadi ketiduran di kursi makan." Harlan menatap iba wajah istrinya yang kelihatan sangat mengantuk. "Aku masukkan motor dulu ke dalam." Setelah motor sudah berada di ruangan tamu, Harlan berjalan mendekat ke meja makan. "Mandi dulu, Mas, atau cuci muka aja. Ini sudah malam, takut sakit," ujar Lupita seraya menyodorkan handuk. Menarik kursi makan dan terduduk. "Tadi Mas sudah mandi di kontrakan." "Oh ya, pakaian Mas mana?" "Maaf Lupi, aku tadi terburu-buru. Besok saja kalau hari libur Mas bawa ke sini." "Ya sudah, Mas makan dulu ya. Pasti lapar setelah bekerja seharian. Aku panaskan dulu masakannya." "Lupi, sebenarnya aku sudah makan di warteg. Lebih baik untuk besok pagi saja ya." Wajah Lupita terlihat muram, tapi ia menutupinya dengan senyuman samar. Saat Lupita ingin membereskan makanan di atas meja, tangan Harlan menarik lembut. "Apa kau marah?" Lupita menggeleng seraya tersenyum. "Tidak apa-apa, Mas. Kalau tumis sayur ini tidak bisa lagi buat besok, aku memasaknya tadi jam 7. Kalau ikan masih bisa dihangatkan." "Biar aku makan tumis sayurnya ya." Karena tidak ingin Lupita kecewa, Harlan mengambil mangkok berisi tumis dari tangannya. "Mas bilangnya tadi sudah kenyang. Enak kok dimakan kayak gini." Harlan benar-benar memakan tumisan buatan Lupita hingga habis. Senyuman hangat tersungging dari bibir Lupita. "Apa kau mengantuk? Tidurlah, sudah jam 11:30. "Mas baru saja pulang. Mas aku tinggal tidur." Inggu Lupita seraya menuang air putih ke dalam gelas. "Lupi, besok aku harus berangkat pagi-pagi. Tidak bisa mengantarmu ke tempat kerja. Begitu banyak pengiriman barang." Dustanya merasa bersalah. "Tidak apa-apa, Mas. Aku memaklumi pekerjaan Mas kok. Aku sudah terbiasa berangkat dan pulang sendiri." Lupita berbicara penuh pengertian. "Lupi, kau istri yang baik dan pengertian. Maafkan aku belum bisa jadi suami yang sempurna." "Lupi, aku ingin memberikan ini." Harlan mengeluarkan dompet dari saku celana belakangnya dan memberikan sejumlah uang pada Lupi. "Mas, duit sebanyak ini untuk apa? Bukankah gajian masih lama? Baru tanggal 16 kan?" "Itu uang tabunganku. Kau belikan TV dan kulkas ya, dan kebutuhan dapur." "Tapi Mas, ini banyak sekali. Tidak usah semuanya buat aku. Sebagian Mas simpan saja. Takut kebutuhan Mas yang tak terduga." "Itu tidak banyak kok. Hanya 20 juta. Kau bisa belanjakan yang penting sesuai kebutuhan rumah kita." "Apa? 20 juta Mas bilang? Gak banyak." Lupita membelakkan matanya seraya gelengkan kepala. "Gak apa-apa Lupi. Mas masih bisa cari uang lagi. Kerjakan juga buat istri." Lupita tertunduk sedih dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau bersedih?" Harlan menatap lembut wajah istrinya. "Mas, kita baru saja 3 hari menikah, tapi Mas sudah memberikan uang sebanyak ini. Apa gaji Mas sebagai seorang kurir besar? Maaf, maksudku bukan ingin ikut campur keuangan Mas, tapi aku tidak enak menerima ini." Lupi menyentuh pundak Lupita. "Kau berhak mendapatkan uang nafkah dariku. Tidak perlu memikirkan uang itu dari mana. Itu adalah tabunganku, hasil kerja kerasku, dan kau adalah istriku. Aku wajib memenuhi kebutuhanmu. Apalagi di rumah ini tidak ada TV dan kulkas." Lupita menarik nafas dalam, mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tampan suaminya lembut tersungging senyum merekah di bibirnya. "Terima kasih Mas, uang ini akan aku simpan hari Minggu kita belanja bersama." Mengelus pucuk kepala Lupita. "Baiklah, sekarang kau istirahatlah, sudah malam." Mengusap lembut pipi mulus Lupi. Harlan ingin menciumnya, tapi ia urungkan. Ia tidak ingin Lupita terkejut. Ia ingin Lupita tulus memberikan padanya tanpa paksaan. "Baiklah Mas, aku tidur dulu." Lupita berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah lampu ruangan tamu padam, Harlan masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya. "Aku tidak ingin memaksa Lupita untuk melakukan kewajibannya, apalagi pernikahan kami belum resmi secara hukum negara. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Yang terpenting, aku bisa melindungi dirinya." Selesai sholat subuh, Lupita memasak air panas dan membuat kopi hitam kesukaan Harlan. Menaruh kopi di atas meja makan.
Mas, tumben sudah rapi, baru jam 5:30. Hari ini aku piket, harus datang lebih awal. Maaf kalau aku terburu-buru. Padahal aku ingin membuat nasi goreng, semalam Mas tidak makan nasi. Tidak apa-apa, minum kopi sudah sedikit kenyang. Harlan mengambil cangkir kopinya yang masih panas, ditiup-tiupnya sebentar, lalu menyeruputnya perlahan. Aku berangkat dulu ya, mengusap kepala Lupita. Mas, tolong ponselnya diaktifkan, jadi aku bisa tahu Mas pulang atau tidak. Baiklah, kemarin ponselnya lowbat. Lupita menarik punggung tangan Harlan dan menciumnya. Hati-hati di jalan, Mas. Ibu Lupita saat Harlan sudah berada di atas motor. Ingat, jangan telat makan kalau lagi kerja. Bukankah kemarin Mas yang mengantarkan makan siang untukku? Mas tidak ingin kau sampai lupa makan, apalagi sampai mengabaikan makan siang. Lebih baik kau buang sisa makanan bila tidak habis, daripada makan berdua dengan orang lain. Seketika Lupita tersentak. Aku berangkat dulu ya. Tanpa menunggu jawaban Lupita, Harlan langsung melajukan motornya hingga hilang di ujung gang. Tunggu, dari mana Mas Harlan bisa tahu aku membagi makanan pada Damar? Padahal makanan itu banyak, daripada dibuang kan mubazir. Lupita mengingat siapa saja yang berada di ruangannya kemarin. Siapa yang sudah memata-matai aku ya? Aduh, aku tidak ingin Mas Harlan salah paham. Jam 6:04, motor Harlan sudah berhenti di depan gang pintu. Ia menitipkan motornya di pos satpam, sebab tidak ingin Mak Isa tahu semalam ia pergi. Harlan, kau dari mana? Tanya Mak Isa yang sedang duduk di sofa. Harlan sempat tersentak menghadapi Mak Isa sudah duduk di sofa. Mak, tadi subuh aku keluar sebentar untuk cari sarapan di depan komplek. Tidak biasanya kau cari sarapan di luar, apalagi di pinggir jalan, ujar Mak Isa curiga. Harlan mulai merayu dan duduk di samping Mak Isa. Mak ini kenapa selalu saja curiga? Aku ini sudah besar, Mak. Tidak usah khawatirkan aku ya. Mak hanya tidak ingin kau kenalan dengan wanita di luar sana dan terjebak. Kebanyakan mereka hanya mengincar hartamu saja. Harlan merangkul tubuh wanita rentak itu. Mak, aku sudah banyak belajar dari Mak selama tinggal di kampung. Insya Allah, aku tidak akan terjebak. Aku bisa menilai dan memilih mana wanita baik-baik dan tulus, dan mana wanita yang hanya mencari kesenangan pribadi. Baiklah, Mak percaya, kau anak yang jujur. Mak sangat menyayangimu, seperti anak kandung Mak sendiri. Harlan mencium tangan wanita parubaya itu lembut. Mak, maafkan aku, sebenarnya aku sudah memiliki seorang istri. Dia wanita baik dan sederhana, hatinya secantik wajahnya. Gumam Harlan dalam hati tersungging senyuman terbit di bibirnya. Ya sudah, kau bersiaplah, jemput dia anak bibimu. Sebentar lagi dia sampai di terminal. Iya Mak, aku mandi dulu. Harlan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya.